Kamu harus hati-hati. Kamu harus sangat hati-hati kalau kamu memiliki ciri-ciri yang saya akan spill di video ini. Karena apa yang saya akan share di video ini adalah ciri-ciri orang miskin. Jadi kalau kamu punya ciri-ciri ini, satu, kamu harus hati-hati kabar buruknya karena kamu memiliki ciri-ciri orang miskin dan kamu memiliki ciri-ciri orang yang bermental miskin sehingga susah kaya. Tapi yang kedua, kabar baiknya adalah dengan kamu sadar, oh ya saya memiliki ciri-ciri ini, saya orangnya kayak begitu. Nah, dengan kamu sadar, maka ini adalah waktu yang tepat untuk kamu mengubah dirimu. Jadi, kebanyakan orang nggak bisa berubah karena mereka nggak tahu apa yang mereka nggak tahu. Mereka simply nggak sadar kalau mereka memiliki ciri-ciri atau mindset orang miskin. Tapi begitu mereka tahu, mereka paham, oh ya saya kan seperti itu ya. Sekarang mereka bisa berubah karena mereka udah tahu apa yang mereka nggak tahu sebelumnya. Nah, dengan mengetahui, dengan mengenali dirimu sendiri, kamu bisa mulai berubah dan mengubah jangan seperti itu lagi. Sehingga apa yang tidak dilakukan oleh orang miskin itu biasanya dilakukan oleh orang kaya. Nah, dengan kamu melakukan apa mindset yang dimiliki dan apa ciri-ciri orang kaya, hidupmu akan mulai berubah. Karena perubahan datangnya seketika. Oke, sebelum saya masuk ke ciri-ciri orang miskin, saya mau menawarkan dulu sebuah buku yang keren banget. Kebalik. Sebuah buku yang keren banget, judulnya adalah 69 Strategi Marketing dan Branding. Dimana di buku ini, kamu bisa belajar bagaimana cara jualan, ide-ide untuk kamu melakukan marketing sehingga kamu bisa meningkatkan penjualan untuk bisnismu. Kalau belum punya bisnis bagaimana? Nggak masalah, belajar dulu cara jualannya. Setelah mengerti bagaimana caranya marketing dan branding, cari produk itu gampang. Cari aja temanmu yang lagi jualan, kamu datengin, kamu bantu dia jualan dengan strategi yang ada di buku ini. Nggak usah minta dibayar, kamu dibayar per komisi aja nggak apa-apa. Pasti memang mau kalau orang kasih komisi, pasti mau karena mereka nggak keluar kos apa-apa. Begitu caranya. Orang kaya yang punya pabrik sekalipun biasanya mereka mulai dari mana? Dari jadi distributor dulu, jadi dari reseller dulu. Mereka jadi reseller, mereka kumpulin marketnya, mereka kumpulin pasarnya, punya customernya, baru kemudian mereka bikin pabrik. Di buku ini, kamu akan belajar bagaimana caranya kamu bisa ngumpulin customer, gimana caranya kamu bisa mendatangkan pembeli yang sangat banyak. Ada 69 jurus, ada 69 strategi. Kamu nggak usah pakai semuanya, pelajari betul-betul dan praktekkan jadi ahli di 1, 2, atau 3 aja. Yang ada di buku ini dari 69, kuasai 3 aja. Dan kamu praktekkan, maka kamu akan bisa menghasilkan jutaan rupiah, puluhan juta rupiah, bahkan lebih banyak lagi. So, investasinya murah banget, hanya 100 ribu rupiah. Hanya 100 ribu rupiah plus ongkir. Dan gimana cara ordernya? Gampang, klik aja link yang ada di description video ini atau yang ada di komen video ini. Kamu bisa bayar pakai macam-macam, bisa pakai OVO, bisa pakai Kredivo kalau mau nyicil, pakai kartu kredit, mau transfer ke akun virtual, pakai QRIS, apa aja bisa. So, klik di bawah sekarang juga, oke? Nah, balik ke materi video ini, ciri-ciri orang miskin. Yang pertama adalah orang miskin tidak mau investasi ke dalam dirinya sendiri, maunya instan cepat kaya. Makanya di channel YouTube ini, saya selalu mendorong, saya selalu, kalau setiap kali saya ditanya apa investasi yang bagus, saya selalu bilang leher ke atas. Gimana caranya invest leher ke atas? Invest di skillmu, di pengetahuanmu, di network pertemananmu. Nah, salah satunya ya buku ini. Ini adalah buku untuk investasi leher ke atas. Kamu keluar uang 100 ribu plus ongkir untuk invest leher ke atas, bikin dirimu makin pinter. Ada nggak buku yang lain? Oh, banyak banget buku-buku di luar sana yang mengajarkan kamu tentang mindset, personal development. Kamu bisa mencari mentor. Kalau nonton YouTube, carilah channel-channel yang bermanfaat, yang bikin kamu makin pinter. Itu semuanya adalah investasi leher ke atas. Ikutan di komunitas-komunitas yang isinya adalah orang-orang yang mau maju. Seperti itu. Jadi banyak banget cara untuk kamu investasi leher ke atas. Dari yang gratisan, yang berbayar murah sampai yang bayarnya ratusan juta juga ada. Kalau kamu mulai dari nol, mulai dari gratisan, it's okay. Nonton video-video YouTube yang bagus karena YouTube itu free, gratis. Lalu kemudian mulailah, kalau udah mau mulai lebih serius lagi, mulai investasi di buku-buku, mulai investasi di online course yang masih murah, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kamu mulai take action. Ciri pertama orang bermental miskin, mereka nggak mau invest leher ke atas. Dan ciri yang kedua adalah ketika mereka berinvestasi,
Mereka selalu mencari yang instan kaya, yang instan, yang cari yang cuannya besar, tapi mereka nggak mau belajar tentang investasi ya. Ini ciri-ciri orang bermental miskin, sehingga gampang banget tertipu investasi bodong, gampang banget. Apakah orang kaya tidak pernah tertipu investasi bodong? Ya, tertipu juga, tapi tertipunya beda. Bagaimana tertipunya? Orang miskin, ini saya jelasin. Orang miskin tertipunya adalah gini. Ada temennya datang menjelaskan, kemarin saya investasi di sini dari 100.000 sekarang jadi 1 juta, naik 10 kali lipat, wah keren banget. Nah, si miskin akan ngapain? Oh, saya juga mau ikutan. Langsung tabungannya diambil, misalnya punya tabungan 10 juta, langsung dimasukin 10 jutanya. Kalau perlu minjem sama tetangganya, minjem sama rentenir. Kalau perlu lagi kemudian apa? Rumahnya digadai, mobilnya digadai buat invest semua, karena kemarin temennya invest kecil dapatnya gede. Nah, si miskin ini berpikir, kalau saya investnya gede, wow jadinya gede banget. Saya invest 1 rumah bisa dapat 10 rumah karena naiknya 10 kali lipat. Nah, akhirnya invest semuanya ternyata bodong, kena scam, hilanglah rumahnya, jadi stres. Kalau orang kaya beda. Ada temennya datang, temannya cerita, wah saya invest 100.000 jadi 1 juta, ayo kamu juga ikutan. Nah, si kaya pertama, oke, kirim dulu data-datanya, informasinya saya pelajari, saya baca dulu, lalu kemudian dia baca, dia lihat reviewnya di internet, dia kemudian si kaya ini akan mempelajari dulu skemanya seperti apa, aturan mainnya seperti apa, lalu kenapa kok bisa dari 100.000 jadi 1 juta. Ketika itu make sense, ketika masuk akal, si kaya akan ikutan. Jadi dia belajar dulu, dia akan ikutan. Ketika si kaya ikutan, dia nggak akan langsung gadein rumahnya buat ikut, nggak. Tapi si kaya akan lihat dia punya budget berapa buat investasi. Misalnya budgetnya adalah 1 juta misalnya, contoh aja 1 juta. Nah, dia akan ikutan 100.000 dulu. Kenapa? Ya karena itu 1/10 dari budgetnya, sehingga 900.000-nya bisa dipakai buat yang lain. Dia lihat dulu 100.000 ini aman nggak. Kalau ternyata 100.000 kena scam, ya dia nggak masalah. Jangan ikutan lagi, cari yang lain. Mungkin dia ada yang miss kemarin dari analisanya, dia pelajari apa yang saya miss dari analisa saya. Kalau ternyata 100.000 ini benar-benar bagus menghasilkan, baru dia tambah pelan-pelan. Itulah bedanya mindset orang miskin dan orang kaya. Orang miskin ini mindset yang ketiga, ini ciri-ciri yang ketiga dari orang miskin. Orang miskin menyalahkan semuanya kecuali dirinya. Misalnya, contohnya, ketika dia investasi, kemudian tidak berhasil, gagal investasinya, apa yang akan dipikirkan oleh si miskin? Dia akan mikir, wah ini salah dari pemerintah, ini salah dari elit global, wah ini salah perang Ukraina dan Rusia, oh ini salah orang-orang Amerika dan Eropa, oh semuanya salah. Kecuali siapa? Kecuali dirinya. Orang yang kaya, bedanya adalah ketika terjadi sesuatu, dia akan analisa. Kenapa saya bisa kena scam di sini? Apa yang saya salah analisa sehingga saya bisa kena scam, dan bagaimana ke depannya saya tidak akan kena scam lagi. Dia benar-benar lebih berpikir kena salahnya apa di dirinya, karena dia tahu setiap rupiah yang dia investasikan dan gagal itu adalah tanggung jawab pada dirinya sendiri. Jadi nggak keluar-keluar kemana-mana mengatakan, wah yang ini salah, sistem pendidikan salah, wah presidennya salah, wah enggak. Dia akan refleksi diri, dia akan mengaca, lalu kemudian berpikir bagaimana supaya ke depan keputusan investasi saya lebih baik lagi. Jadi si kaya bertanggung jawab atas investasinya, si miskin lari dari tanggung jawab, menyalahkan orang lain. Kalau perlu masuk media semua disalahin. Itu bedanya. Nah, dari ciri-ciri ini 3 yang saya udah sharing, saya udah spill di sini, kamu termasuk yang mana? Kalau kamu termasuk salah satunya, it's okay, nggak apa-apa. Sekarang kamu tahu, sekarang kamu paham, waktunya kamu bisa berubah. Ketika kamu udah berubah, mindsetnya kamu rubah, kamu akan segera ketika mindsetmu benar, actionmu akan mulai benar. Ketika actionmu mulai benar, maka hasilnya secara perlahan-lahan bertahap akan mulai benar juga. Dan at the end of the day, welcome to the rich. Dan mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.